Mari sekarang kita akan bersama-sama belajar daripada bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini diberikan tema Tuhan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, jemaat juga membaca firman Tuhan, izinkan saya membaca sebuah syair. Karena saya tidak pandai bernyanyi, jadi saya sadar diri, takut saya nyanyi kemudian bubar ya, karena suaranya tidak enak ya. Nah, saya akan membacakan syair lagu ini dan jemaat sekalian menyimaknya dan di dalam hati mulai mencari cocoknya judulnya apa gitu dengan syair lagu ini ya. Perhatikan. Hari demi hari berlalu, ku nantikan dirimu. 7 purnama kini sudah tiada kabar berita. Oh angin, sampaikan salamku pada kekasih yang jauh. Rasa hampa di dalam dada tanpa kau di sisiku. Lelah sudah aku menanti, bilakah kau kembali? Keringlah sudah air mata. Kasih, dengar ratapanku, merana menanti janjimu. Bulan dan bintang jadi saksi. Mengapa ingkar janji? Mana janjimu dulu yang kau ucapkan padaku? Janji setia padaku nyatanya hanya palsu, bagaikan angin lalu. Kira-kira mau kasih judul apa ya syair ini? Hah? Mana janjimu? Janji palsu. Iya. Judulnya ini adalah ingkar janji. Ya, mirip-mirip lah, enggak apa-apa, ya. Walaupun saya tidak bagus baca syairnya, tapi itu bukan ungkapan hati saya loh. Ya, tapi penyanyi ini, pengarang lagu ini, dan saya coba menyampaikannya. Itulah manusia, ya, yang seringkali juga syair ini menunjukkan inkonsistensi manusia. Memang lidah tidak bertulang, tidak mudah manusia menyatakan janji yang enak. Pertamanya enak didengar, indah didengar, namun pada kenyataan seringkali tidak ditepati. Nah, tapi hari ini, apakah Tuhan itu sama dengan manusia? Apakah Tuhan juga ingkar janji kepada manusia? Pada saat ini pasti setiap kita katakan, Allah bukanlah Allah seperti manusia. Kalau manusia bisa ingkar janji, kalau manusia bisa mengatakan janji yang palsu, tetapi Tuhan tentu tidak. Ini menjadi satu keyakinan dan hari ini kita belajar benar-benar bahwa Allah itu adalah Allah yang menepati janjinya. Mari kita akan baca terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 25, tapi kita tidak membacanya semuanya. Hanya beberapa bagian yang kita akan baca. Lukas pasal yang pertama, saya akan membacakan ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau
Pramedia Yohanes. Ayat yang ke-16, ke-17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 24, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Berbahagialah bagi mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, tadi saya membacakan syair tentang ingkar janji, dan ingkar janji ini tentunya pernah dilakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengingkari janji. Di dalam janji itu apa? Janji itu adalah satu ucapan yang menyatakan kesediaan, kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Itu artinya janji. Ataupun ada kesepakatan berdua, ya, untuk dapat disepakati dan dilakukan bersama. Tetapi apa jadinya ketika janji itu bukan lagi janji yang harus ditepati oleh manusia? Maka anak-anak muda dan kita kenal dengan istilah ini, PHP. PHP singkatan dari pemberi harapan palsu. Ini ada satu hal yang bagus. Ini bilang dia si pria itu bilang, hati-hati sama wanita itu suka PHP. Kenapa begitu? Diajak nonton, mau. Diajak pergi, oke. Diajak chatting, membalas juga. Diajak pacaran, malah kabur. Kemudian si perempuan juga tidak kalah, ya. Yang perempuan juga dia katakan, hati-hati sama cowok PHP. Ya, jadi jangan melihat dulu ya yang laki-laki ke perempuan. Sekarang perempuan bilang, ya, mempesona sih wajahnya, ya, gagah, ganteng, rajin antar jemput, suka kasih surprise, ya. Kemudian ada mawar merah tanda cinta. Tapi giliran ditanya, kapan kita nikah? Dia pura-pura mati. Itulah PHP. Bapak Ibu sekalian, apakah Allah yang kita kenal adalah Allah yang juga PHP kepada manusia? Kita akan belajar pada bagian ini dari perikop yang kita sudah baca. Bagaimana Lukas memulai sebuah cerita tentang Tuhan Yesus, dari bait Allah di Yerusalem. Secara simbolis adalah bait Allah itu adalah tempat kediaman Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang pertama dan kedua, kalau kita perhatikan ada hal yang sangat istimewa yang menggambarkan kelahiran dua anak yang istimewa. Istimewanya di mana? Anak pertama itu lahir dari wanita yang sudah lewat masa suburnya. Lihat di sini, bukan intervensi manusia, tapi intervensi Tuhan. Yang kedua, bagaimana anak itu lahir dari seorang perawan. Yang satu lewat masa subur, karena ada penafsir mengatakan ketika itu Zakaria, seorang imam itu umurnya sudah 99 tahun, istrinya 89 tahun. Berarti itu sudah tidak ada kemungkinan, secara logika mustahil kalau bisa punya anak, betul? Tidak mungkin seorang gadis, seorang perawan juga bisa melahirkan anak. Itu hal yang mustahil. Yang berarti kita melihat
Di sini bagaimana Allah menjadi otoritas utama. Kalau kita perhatikan kembali di dalam ayatnya pasal 1 ayat 76 dikatakan bahwa anak laki-laki yang satu ini yang diberikan nama Yohanes itu adalah nabi Allah yang maha tinggi. Satu lagi, yang kedua, Yesus. Yesus dikatakan di dalam ayat 32, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Wow, saya waktu pelajari bagian ini, luar biasa Lukas ini. Lukas seorang tabib, seorang dokter yang sangat teliti. Kepada siapa dia memberikan surat Theophilus? Dia pada saat itu rajanya siapa? Raja Herodes Agung. Yang orang Aram yang diberi kepercayaan menjadi raja orang Yahudi. Makanya dia begitu dengar siapa ada orang raja Yahudi yang lain, dia marah sekali. Karena dialah orang Yahudi itu. Disinilah Lukas pertama-tama memperkenalkan siapa Zakaria itu. Ya. Siapa Zakaria itu? Zakaria dikatakan di situ adalah seorang imam. Ya, kalau imam masa dulu itu dia ada 24 kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari ribuan orang. Bisa dibayangkan. Dan dia seorang imam hanya bisa melayani 2 kali 1 tahun, 2 minggu. Dan dari ribuan itu rombongan ini adalah rombongan ke-8. Jadi Zakaria ini adalah imam dari rombongan ke-8. Nah, pada saat itu dia bertugas. Rombongannya masuk. Dan dia bertugas membakar ukupan. Dan kita percaya ketika siapa yang akan membakar itu harus diundi. Dan ketika diundi itu, ajaibnya namanya yang keluar siapa? Zakaria. Ini bukan suatu kebetulan. Tetapi Allah punya maksud. Allah mau bicara dengan Zakaria. Dia ingin menyampaikan kepada Zakaria apa yang selama ini menjadi doa dia. Ketika itulah dia berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat bicara. Walaupun kamu tua, istrimu mandul ditambah lagi, sudah tidak mungkin punya anak. Tapi malaikat itu bicara, doamu dikabulkan. Walaupun kamu sudah tua, walaupun kamu istrimu mandul, tidak mungkin punya anak. Tapi kamu berdoa terus menerus dan hidupmu di hadapan Tuhan tetap benar. Tidak lari daripada Tuhan. Maka pada saat itu malaikat Gabriel yang diutus mengatakan doamu sudah dikabulkan. Kamu akan punya anak. Apa yang dikatakan? Apa yang menjadi respon daripada Zakaria? Kalau kita membaca ayat selanjutnya, kita melihat bagaimana Zakaria itu mempertanyakan, mana mungkin sih saya ini sudah tua, istri saya juga sama. Itu pertanyaannya. Diberitahu oleh malaikat. Malaikat itu juga adalah malaikat yang diutus Tuhan. Tapi dia katakan bagaimana? Bagaimana mungkin? Mungkin orang akan bilang, wah Zakaria ini ragu-ragu ya. Menerima akan janji Tuhan. Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan. Tapi dia bilang bagaimana? Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan di sini, dia bukan sekedar ragu-ragu, tetapi dia tidak percaya. Sungguh, pada saat itu juga apa yang terjadi kepada Zakaria? Zakaria, dia bisu. Dia tidak lagi bisa bicara. Ketika orang-orang di sekitarnya keluar dari situ, orang bertanya, ada apa? Kok kamu lama sekali di sana? Kamu berjumpa dengan siapa? Dia tidak bisa. Kemungkinan, menurut Alkitab, kemungkinan dia bisa mendengar. Tapi dia tidak bisa bicara. Karena tidak percaya. Tapi kita melihat selanjutnya. Di dalam ayat selanjutnya. Di dalam Lukas 1 ayat 24 dikatakan di sana beberapa
kemudian Elizabeth istrinya mengandung selama 5 bulan. Ia tidak menampakkan diri. Jadi setelah itu janji Tuhan ditepati. Dia mengandung dan 5 bulan terus dia menunggu di rumah, tidak berani keluar. Mungkin dia masih teringat ejekan-ejekan dari orang-orang sekitar tetangga yang mandul. Ataupun dia ingin menyatakan satu saat akan kubuktikan ini Tuhan mengabulkan doaku. Luar biasa bukan? Kalau kita melihat mungkin di dalam bagian ini ada janji Allah kepada pribadi daripada Zakaria, keluarga Zakaria. Tetapi di dalam bagian ini saya mempelajari ternyata jemaat sekalian, Allah juga menepati janjinya kepada bangsa Israel. Jadi di sini dalam perikop ini ada 2 janji Allah yang dinyatakan. Yang kalau kita perhatikan di dalam ayat 16 dari Lukas 16 dan 17, di situ dinyatakan banyak orang Israel akan dibimbingnya kembali kepada Allah Tuhan mereka. Ayat 17, ia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat dan berkuasa seperti Elia. Ia akan mendamaikan bapa dengan anak, dan orang yang tidak taat akan dipimpinnya kembali pada jalan pikiran yang benar. Dengan demikian ia menyediakan suatu umat yang sudah siap untuk Tuhan. Lihat bagian 16-17 ini. Apa yang terjadi di perikop ini sebenarnya sudah dijanjikan jauh sebelumnya. Karena di dalam kitab Maleaki ini adalah kitab terakhir. Dan ini adalah bagian yang terakhir, bab yang terakhir, ayat yang terakhir, janji ini diberikan. Yang berarti Allah sudah menjanjikan lebih dari 450 tahun yang lalu. Karena 400 tahun itu adalah masa kegelapan, masa Allah tidak lagi berfirman. Lihat, Allah mengakhiri kediamannya dengan sebuah janji bahwa akan ada datang seorang yang akan mendahului sebelum seorang juru selamat, sebelum hukuman Tuhan dinyatakan, akan datang seseorang seperti Elia. Bukan Elia yang kedua, tetapi seperti Elia. Dan Allah genapi itu di dalam Lukas. Yaitu siapa? Yohanes. Luar biasa. Ya, kalau kita melihat, maka ia akan membuat hati bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Lihat, dari pelajaran ini, dari perikop ini, kita melihat sekaligus Allah menepati janjinya. Mungkin kita berpikir, kenapa harus menunggu ratusan tahun? Lama sekali. Kalau Tuhan berjanji akan menolong saya sudah menunggu, saya sudah berdoa, bahkan sekarang saya sudah berhenti untuk berdoa. Berapa lama lagi Allah menepati janji kepada saya? Mungkin itu pikiran kita pada saat ini. Tapi dari perikop ini, Allah itu menepati janjinya kepada suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang pada akhirnya nanti bertemu dengan berjumpa ketika dia kembali kepada Tuhan, akan berjumpa dengan juru selamat. Karena Yohanes bukan penyelamat itu, tetapi Yohanes membawa balik kondisi kerohanian daripada bangsa Israel, yang kemudian keselamatan itu bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi seluruh bangsa di dunia ini. Luar biasa, Allah menepati janji itu. Dan sekarang di masa memasuki Advent yang kedua, kita menantikan janji Tuhan itu, pengharapan itu. Ternyata bukan itu saja, tetapi Allah menepati janjinya kepada keluarga, kepada pribadi. Dan kita melihat di sini, Allah bukanlah Allah yang ingkar janji. Kemudian di dalam bagian ini juga kita belajar janji Tuhan digenapi itu bukan apa maunya kita, tetapi sesuai dengan waktu dan cara
Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti mana mungkin Tuhan menepati janjinya melalui seorang tua yang sudah tidak subur. Karena kita tahu Allah punya cara. Kenapa Tuhan harus ratusan tahun menunggu? Akhirnya Yohanes muncul. Kenapa Tuhan? Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik adalah walau kadang tak mudah dimengerti. Kita tidak mudah mengerti ya akan waktu Tuhan. Mengapa sampai selama itu Tuhan harus menunggu. Tetapi perpanjangan waktu Tuhan sesungguhnya merupakan cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Manusia maunya instan, manusia maunya cepat. Betul? Aku sampai saat ini belum punya pacar. Aku harus menikah dengan seorang seiman. Tidak. Sekarang saya sudah nunggu kok gak ada aja. Sudahlah, ini saya ada, saya ketemu. Sudah, saya pacari, saya mau menikah dengan dia. Siapa tahu nanti ke depan dia menjadi orang percaya. Waktu Tuhan, perpanjangan waktu Tuhan, mungkin itu waktu yang terbaik. Manusia selalu ingin cepat-cepat, instan, serba instan. Apalagi anak muda zaman sekarang. Mau lulus instan. Ya, mau masuk sekolah, masuk kuliah ke universitas yang favorit dengan instan. Paling gampang. Ya, paling gampang apa? Uang. Maunya instan. Tetapi ingat, Tuhan menepati janjinya. Yang kedua, melalui perikop ini kita belajar bagaimana janji Tuhan itu digenapi sesuai waktu dan caranya. Kemudian bagaimana sekarang sikap kita? Bagaimana seperti yang digambarkan oleh Zakaria ketika menantikan janji Tuhan itu diterima pada akhirnya. Berpuluh-puluh tahun Zakaria berdoa untuk anak. Sampai usianya pun sudah sangat tua. Sudah menurut otak manusia, pikiran manusia, menurut ilmu pengetahuan tidak mungkin lagi punya anak. Tapi itu yang Tuhan lakukan. Mustahil tapi nyata. Betul? Mustahil tapi nyata. Jangan mau instan. Tapi perpanjangan waktu yang Tuhan berikan pada kita itu yang terbaik. Lalu bagaimana dengan sikap kita ketika menantikan janji itu digenapi? Ada dua hal, yaitu saya memberikan dengan love dan trust. Love di sini dikatakan dengan love. Love itu apa? Tetap mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita melihat seseorang itu mengasihi Tuhan, ataukah kalau dia itu hanya menginginkan sesuatu dari Tuhan. Banyak orang-orang percaya pada saat ini ketika dia masuk gereja ini, dia ketemu hamba Tuhan yang begini. Untuk apa? Supaya saya diberkati, supaya saya makmur, supaya saya sehat. Katanya itu katanya si itu tuh. Itu orang Kristen juga. Kepada dia bisa sembuh kok. Didoakan sembuh. Kalau sama musyrik didoakan mati. Wah, tuh. Gak benar gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menantikan janji Tuhan, janji yang akan datang, Tuhan akan datang. Kelahiran yang paling dekat yang akan kita peringati. Orang yang mengasihi itu beda dengan orang yang menginginkan sesuatu. Bedanya di mana? Ini realita yang kita hadapi kalau kita bertemu dengan orang yang semangat gitu. Rela melakukan apa saja, rela berubah, rela mengorbankan apa saja. Tapi pertanyaan, dia menginginkan sesuatu atau dia memang mengasihi benar-benar sungguh-sungguh. Kelihatan bedanya. Bedanya di mana? Kalau apa yang diinginkan dia nggak dapat, akhirnya pergi kan? Betul nggak? Ya. Tapi kalau orang yang betul-betul mengasihi, walaupun yang diinginkan itu tidak ada dari dia, dan dia pun tidak ada buat saya tetap mengasihi. Sama dengan pelayan-pelayan Tuhan. Ya, di dalam menantikan Tuhan, kita terus melayani Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, bukan menginginkan sesuatu. Sakit hati, nggak dipuji, ya biar aja. Aku tetap mengasihi, aku tetap dengan semangat yang sama.
Itu orang yang mengasihi beda. Tapi orang ataupun pelayan yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh hanya menginginkan sesuatu, jabatanlah, pujianlah, nama baiklah, kelihatan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita di dalam masa penantian kita. Kita tetap mengasihi Dia, apapun juga. Mungkin keinginan kita belum dikabulkan, tapi kita tetap mengasihi. Yang kedua, kita melihat ya, walaupun bagaimana kita tetap percaya kepada hati Tuhan. Ketika kita tidak mengerti, harusnya kita tetap percaya. Ketika kita ragu, menyatakan iman kita, maka kita kembali lagi. Tuhan, aku percaya dengan apa yang Tuhan lakukan kepada saya pada saat ini. Apapun Tuhan, keadaan saya pada saat ini, aku tetap percaya. Walaupun aku tidak mengerti kenapa harus puluhan tahun menunggu. Itu tidak masuk akal. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Kita tidak akan pernah mengetahui maksud Tuhan dalam kehidupan kita sampai akhirnya janji itu digenapi. Sama seperti Zakaria. Zakaria tidak percaya, dia mempertanyakan bagaimana, mana mungkin. Tapi ketika detik itu Tuhan menjawab, menggenapinya, barulah dia tahu itu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Ketika saya sejak kecil sudah diajar oleh mama di dalam setiap pergumulan untuk berdoa. Kami sulit untuk makan. Kami sulit untuk membayar uang sekolah. Saya juga sulit untuk sewa rumah. Bahkan pernah menumpang di rumah tetangga, di ruang tamunya. Mama hanya bilang dan katakan, berdoalah dan percayalah kepada Tuhan. Pasti berkat Tuhan tersedia. Pasti janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi. Hingga saat ini saya terus belajar. Belajar percaya kepada Tuhan. Belajar terus mempercayakan hidup saya kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Sehingga sampai saat ini ketika ada sesuatu pun saya hanya berlutut di hadapan Tuhan. Saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan saya. Allah menepati janjinya. Maka kita sebagai anak-anaknya hendaklah kita juga dikenal sebagai seorang yang menepati janji. Allah kita disebut anak Allah, tetapi Allah selalu menepati janjinya. Tetapi kita manusia, anak-anak yang seringkali dikenal di masyarakat, dikenal di kalangan banyak orang. Kita bukan orang percaya yang suka menepati janji, justru dikenal orang yang suka ingkar janji. Penggenapan janji Tuhan seolah-olah terlambat bagi kita. Tetapi waktu Tuhan bukan waktu kita, karena Tuhan bekerja dalam waktunya. Mari kita belajar, tepatilah janji yang diucapkan kepada orang lain. Karena kita sudah menerima janji Allah di dalam hidup kita. Ataupun pada saat ini saudara dan saya sedang bergumul di dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin pada saat ini kita itu sedang bergumul dengan masalah keuangan. Kita sedang bergumul di dalam kehidupan kita. Rumah sewa kita atau kontrak kita sudah habis. Kita bergumul bagaimana dengan uang sekolah anak-anak kita. Anak-anak remaja juga sedang bergumul. Bagaimana saya ujian dan bisa lulus. Bagaimana saya melanjutkan kuliah. Kita semua sedang bergumul. Tetapi percayalah, janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengingat saat kita melalui menepati janji kita, orang akan memperhatikan dan mengakui integritas kita. Ada sebuah lagu yang mengingatkan Tuhan selalu punya cara
Mari kita kembali pada pagi hari ini. Di dalam minggu Advent yang kedua, kita mengingat apa yang menjadi janji Allah. Dan kita mengingat bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi kita juga mengingat bagaimana Allah punya waktu dan caranya. Kita terus menantikan dan terus hati kita percaya. Mari sambil kita berdoa secara pribadi, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang kita mungkin saat ini sudah berhenti untuk berdoa, mari kita kembali lagi, kita berdoa, kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Silakan pujiannya. Tuhan selalu punya cara. Apakah saudara dan saya masih percaya bahwa cara Tuhan adalah cara yang terbaik? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin kita berpikir ini terlalu panjang, terlalu lama. Tetapi perpanjangan waktu Tuhan itu adalah cara Tuhan memberikan terbaik buat kita. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Tuhan selalu punya cara, kami percaya Tuhan. Kau selalu punya keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ketika kami belajar pada pagi hari ini, bagaimana Allah yang menepati janji untuk manusia. Kami percaya Tuhan. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel dan bahkan kepada semua bangsa untuk jalan keselamatan. Tuhan berjanji akan datang seorang yang membuka jalan itu, yang membawa kembali kehidupan yang damai itu. Dan itu diberitakan dan diserukan. Dan orang itu sudah datang. Dan kami menantikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apapun pergumulan kami pada hari ini, pada pagi ini Tuhan, kami tetap percaya kepada hati Tuhan yang tidak pernah bermaksud menghancurkan masa depan kami, menghancurkan hidup kami. Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Tapi kami harus mengoreksi hidup kami secara pribadi Tuhan. Bagaimana dengan hidup kami di dalam masa penantian ini? Masihkah kasih kami itu adalah kasih yang mula-mula kepada Tuhan? Apakah iman kami adalah iman kepada Tuhan? Bukan kami karena berkat-berkat Tuhan saja yang membuat kami mengasihi Tuhan, yang membuat kami beriman. Tapi kami melupakan si pemberi berkat itu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini dan sepanjang minggu ke depan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan. Dan kami tetap
yakin di dalam iman kami Tuhan menepati janji di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama melanjutkan